Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Jemaah Majelis Taklim Amalina yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaAllah kita akan membahas kembali kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Dan hari ini kita masuk di poin yang keempat ya. Apa itu poin keempat? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada diri Rasulullah, teman-teman? Uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmatnya Allah ya, wal yawmal akhir, dan orang-orang yang mengharapkan adanya hari kebangkitan, al-yawmal akhir artinya adalah hari kebangkitan atau hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir. Makanya di sini Ibnu Katsir karena tafsirnya yang menulis adalah Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu bagus sekali teman-teman. Boleh teman-teman beli juga ya kitabnya, bukunya sudah ada bahasa Indonesianya, atau kalau sekarang juga sudah ada kitab atau buku digitalnya. Boleh teman-teman pelajari, bagus ya kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya. Apa yang beliau sebutkan? Kata beliau, ayat yang mulia ini merupakan dalil yang kuat mengenai perintah meneladani Rasulullah. Tolong dicatat, baik dalam perkataan. Berarti perkataan ini misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, berarti ini perkataannya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Misalnya Rasulullah mengatakan, La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Nah, ini maksudnya perkataan. Jadi sabda-sabda Rasulullah SAW. Ada teman-teman buku bagus. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan oleh Allah, dan tidaklah ini semua terjadi kecuali atas pertolongan Allah, membahas kitab ini di Masjid Mutiin. Kalau teman-teman yang hadir di Masjid Mutiin, setiap hari Selasa pagi 8:30 seperti di Green Hill, Selasa pekan 1, pekan 2, pekan 3, pekan 4 diborong semua itu sama Majelis Taklim Hasanah. Jadi dari awal sudah diminta 1 bulan full ya. Bahkan kalau ada pekan kelima mereka juga minta. Jadi saya kadang nggak enak juga sama teman-teman yang kemarin ada Majelis Taklim yang minta untuk hari Selasa dari Magelang, dari Jogja. Saya ndak enak karena sudah terjadwal gitu loh. Kalau hari Selasa itu dimutiin.
Ya, jadi bukannya saya menolak ya teman-teman, maaf ya kalau ada misalnya panitia kajian minta ke admin, itu benar-benar kami, saya dan Ustadz Hanan tuh tidak pilah dan pilih kajian mana, tidak. Tapi kalau memang jadwalnya bentrok gitu ya, jadwalnya bersamaan, maka kami tidak mau mengorbankan ya majelis taklim yang memang sudah lama bersama kami. Jadi Majelis Taklim Hasanah ini juga sudah lama bersama kami dari mulai sebelum Covid. Ya, di awalnya di rumah pengurusnya, di rumah. Kemudian walillahilham Allah berikan kesempatan para jamaah untuk hadir, tidak muat di rumah, akhirnya dialihkan ke Masjid Mutiin. Ya, di sana kami membahas tentang 100 hadis yang sahih, semuanya sahih dan rata-rata perawinya adalah Abu Hurairah. Ya. Jadi bagus sekali. Jadi sudah beberapa kitab kalau di Hasanah kita pakai kitab, dan sudah beberapa kitab selesai ganti lagi, kitab satu ganti lagi. Ya, 100 hadis ini teman-teman bisa dapatkan juga di file kitab digital. Ya, sudah ada 100 hadis untuk menghafal. Ya, nanti boleh dicari. Kalau mau beli buku bahasa Indonesianya juga ada. Itu mudah untuk dihafal, juga mudah untuk diamalkan. Semuanya sabda Rasulullah SAW. Jadi enaknya punya buku itu ya akhwat, punya buku 100 hadis untuk menghafal, itu kita tidak usah takut hadis itu dhaif atau tidak. Karena memang oleh penulis sudah dipilah dan dipilih, hadis yang ada di situ semuanya sahih. Ya, semuanya sahih. Ya. Dan untuk pembahasannya dipilih sesuatu yang ringan untuk diamalkan. Ya, seperti apa? Ya, kita pernah membahas masalah siwak. Yaitu kan juga di antara pesannya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak. Kalaulah ya tidak memberatkan umatku, maka kata Rasulullah SAW, saya perintahkan untuk bersiwak. Dan kemarin pembahasan untuk siwak ini panjang kali lebar ya akhwat. Ya, setelah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk membaca bukunya Prof. Taufan. Jadi Prof. Taufan ini seorang muslim, ya beliau guru besar di UNER, di Universitas Erlangga Surabaya. Beliau di usianya ke-38 sudah mendapatkan guru besar ya, sudah prof ya. Dan di antara karya beliau adalah tentang siwak. Jadi nanti teman-teman boleh juga ini Masya Allah kayaknya saya kalau di Green Hill ini banyak mengeluarkan referensi buku nih. Nggak tahu kalau di tempat lain kok belum Allah ingatkan gitu. Atau mungkin karena teman-teman di sini suka membaca gitu ya. Jadi Allah kasih ke saya kesempatan untuk menginformasikan buku-buku yang bagus gitu ya. Jadi ada tuh buku siwak berbahasa Indonesia karangan Prof. Taufan, ya penulisnya Prof. Taufan, dan beliau tuh membahas masalah siwak tuh detail sekali teman-teman. Coba deh baca, bagus. Ya, jadi ternyata pasta gigi itu belum bisa menggantikan kayu siwak itu sendiri. Kan selama ini kita, Ustazah bisa nggak kalau kita sikat gigi sudah deh nggak pakai siwak? Ternyata tidak. Karena dalam siwak itu ada beberapa zat yang tidak ada di pasta gigi. Ya, dan siwak ini lebih alami. Juga mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kembali kepada sunnah, ya semuanya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar, dan juga banyak-banyak mengamalkan. Baik, kemudian perbuatan ya dan keadaannya. Maksudnya ya akhwat, di antara perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Contoh misalnya apa? Contoh, Rasulullah itu kalau sudah datang malam, apa yang beliau lakukan dari perbuatan beliau? Ba'dal Isya, habis Isya, apa yang dilakukan Rasulullah ya akhwat? Apakah pergi ke kafe nongkrong seperti anak-anak zaman sekarang? Atau apa yang dilakukan beliau? Tidur. Ya. Kemudian di sepertiga malam atau bahkan kurang dari itu, apa yang dilakukan Rasulullah? Bangun. Bukan masih di kafe. Ya, itu kan perbuatannya Rasulullah SAW yang kita harus ikuti. Ya, kenapa? Karena setiap perbuatan yang Rasulullah SAW contohkan untuk umatnya itu pasti, bukan lagi kira-kira, tapi pasti mengandung banyak hikmah untuk kebaikan umatnya. Ya, coba ya, Masya Allah ya. Sekarang medis, kalau kita berbicara masalah medis, ya, mereka mengatakan bahwa tidur begadang itu nggak baik, gitu kan? Tidur terlalu malam itu bisa merusak organ tubuh. Ya, jauh sebelum dokter-dokter menginfokan hal seperti ini, Rasulullah sudah mencontohkan.
Kalau ba'da isya tidak ada sesuatu yang perlu dilakukan gitu ya, maka tidur. Ya, kapan bangun? Di sepertiga malam. Jadi sebenarnya ibu-ibu, kalau kita mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari bangun sampai tidur kembali, maka Allah akan menyehatkan tubuh kita. Masya Allah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika pagi hari, apa yang dilakukan oleh beliau? Perbuatannya beliau. Contohnya apa teman-teman? Zikir, menunggu sampai syuruk. Ya, menunggu sampai matahari terbit. Orang-orang zaman sekarang karena malamnya begadang, ada nggak yang habis subuh tidur? Banyak. Padahal tidur habis subuh, tidur habis asar, kata Imam Ibnul Qayyim, itu adalah waktu-waktu yang tidak baik untuk tidur. Lihat. Jadi ya Masya Allah, sebenarnya kalau kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, sekali lagi ya akhwat, maka Allah akan menyehatkan badan kita. Atau apalagi teman-teman coba sunnah yang terkadang kita lupa. Misalnya Pak, bangun tidur, Rasulullah itu membiasakan untuk apa ya akhwat? Cuci tangan. Jadi sebelum COVID ada itu ya Rasulullah sudah mencontohkan untuk kita cuci tangan. Ya, dan kita heboh gitu ya ketika ada COVID datang, akhirnya dikit-dikit cuci tangan. Padahal itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Masya Allah. Ada buku lagi, Masya Allah. Nggak tahu ini kok yuk keluar semua ini referensinya ya. Ada buku bagus banget ya. Bukunya tidak mahal ya akhwat. Bukunya itu Kutaib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Masya Allah. Pengarangnya Syekh Khalid Al-Husainan. Ya. Ini ada beberapa penerbit. Ya, ada yang harganya 15.000, ada yang harganya 25, tapi yang jelas di bawah 30.000. Coba deh teman-teman beli tuh. Taruh di mobil, ditaruh, ya di kendaraan ditaruh, di roda 2 ditaruh, di tas ditaruh. Ya kalau pas lagi nunggu nih, daripada teman-teman melamun, nggak ada kerjaan, ya mending baca. Oh ternyata Rasulullah itu memerintahkan seperti ini, gitu kan ya. Sampai urusan masuk toilet, apa kata Rasulullah? Perbuatan Rasulullah yang didahulukan mana ya akhwat? Kaki kiri. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti, kalau ada orang masuk ke toilet menggunakan kaki kiri terlebih dahulu, kalaupun misalnya terjatuh, maka kaki kanannya bisa apa? Menahan. Masya Allah. Jadi Masya Allah keren banget lah kalau ada teman-teman nih ya, biasa suka biasanya meriset biasanya kan ada tuh yang hobi meneliti. Coba deh teliti sunnah-sunnahnya Rasulullah, pasti akan banyak kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Ya termasuk ya akhwat, ya termasuk di dalamnya adalah bukan hanya masalah perbuatan saja, tapi masalah zikir. Ya, zikir juga kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mengurangi, tidak menambah. Ya, contoh misalnya apa Ustazah? Misal, contoh, habis sholat, ya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca apa? Membaca ayat kursi. Gitu kan ya? Membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Dan itu kan bilangannya berbeda ketika kita baca setelah maghrib dengan ketika kita baca setelah duhur. Nggih mboten? Iya, maka kita ikuti. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Ikuti saja. Ya. Jadi yang namanya agama ini ya akhwat sebenarnya ya adalah sesuatu yang memudahkan umatnya. Ya, agama ini diantara tujuannya, perintah dalam agama ini memudahkan umatnya Rasulullah SAW, tidak menyusahkan. Kalau misalnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ya membaca 100 kali, ya kita baca 100 kali. Ya. Dan diantara yang paling banyak kita lalaikan adalah memperbanyak istighfar. Istighfar itu diperbanyak. Terkadang kita nggak nyampe 100 sudah selesai gitu ya teman-teman ya. Sudahlah 30 cukup gitu. Padahal yang namanya istighfar ini seharusnya kita memperbanyak. Ya, kenapa? Karena dalam istighfar itu ada banyak keajaiban di dalamnya. Ya, orang yang pengen diselesaikan masalahnya oleh Allah, maka perbanyak istighfar. Orang yang pengen dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, lebih-lebih di akhirat, maka perbanyak istighfar. Orang yang belum mendapatkan momongan, belum mendapatkan keturunan, ya sudah
berusaha ke sana kemari, ke dokter, ke medis, ke terapi macam-macam, tapi belum Allah beri, perbanyak istighfar. Allah kasih. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau seringkali didatangi oleh murid-murid beliau. Ada yang datang kepada Hasan Al-Basri, ya wahai Hasan Al-Basri, saya mengalami kesusahan hidup. Ya, apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Al-Basri, beristighfarlah. Ya. Kemudian datang lagi, ya Hasan Al-Basri seorang pemuda, saya belum menemukan jodoh, apa yang harus saya lakukan? Istighfar. Semua pertanyaan yang masuk beliau berikan solusi istighfar. Ya. Dan ternyata Rasulullah SAW pun beliau senantiasa memperbanyak istighfar. Jadi ini adalah sesuatu yang banyak kita tinggalkan ya akhwat. Dan istighfar yang paling afdal, yang paling baik adalah sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfar? Yuk, apa bacaannya teman-teman? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kalau teman-teman paham apa yang terkandung di sayyidul istighfar, itu kita nangis teman-teman. Benar. Ya kadang kita zikir ya ibu-ibu ya, terkadang, tapi nggak banyak. Terkadang apa yang kita ucapkan kita nggak paham. Ya, maka saatnya kita balik lagi, pahami. Zikir itu bukan hanya sekedar lisan kita berucap, tapi zikir itu disertai lisan yang berucap dan hati yang dihadirkan. Itu zikir. Ya, kita tahu, oh Allah zat yang maha besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai kita hanya, karena banyak orang zikir ya, memperbanyak bilangannya, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi hanya sebatas lisan. Maka zikir ini tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam dirinya. Ya, padahal yang namanya zikir di antara manfaatnya adalah bisa menenangkan jiwa. Ya, nanti penyucian jiwa lagi. Jadi di antara cara untuk menyucikan jiwa kita adalah dengan berzikir. Tapi berzikir yang seperti apa? Berzikir dengan sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berzikir kata Pak Ustadz, bukan berzikir kata Syekh, bukan berzikir kata Bu Ustazah, bukan berzikir kata orang, bukan. Tapi apa kata Rasulullah kita ikuti. Ya, ibu-ibu pernah dengar ada amalan baca 1000 kali, baca seberapa kali? Nggak usah diikuti, sudah cukup. Ikuti aja apa kata Rasulullah. Maka sesuatu yang kita ikuti, yang kita amalkan, apa-apa yang dianjurkan Rasulullah, itulah yang akan memberikan kebahagiaan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, dalam surah Al-Imran ayat 31 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh dibuka surat Al-Imran ayat 31. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Lihat apa kata Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar kepada umatnya agar ketika umatnya mencintai Allah, maka paketannya, gandengannya adalah mengikuti dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bonusnya apa, Bu? Yuk kita lihat bareng-bareng. Tadabbur, ya. Orang-orang yang mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka yang akan Allah berikan, ya,
Yuhibbukumullah. Masya Allah. Ya Allah. Apa yang diberikan oleh Allah? Satu, Allah akan mencintainya. Teman-teman mau ndak kita itu, kalau kita mencintai Allah, ya berarti kita yang tahu. Oh, saya cinta nih sama Allah. Tapi kan kita ndak tahu Allah cinta nggak ke kita. Ya, pertanyaannya begitu kan? Pengen ndak kita semuanya dicintai oleh Allah? Siapa yang pengen? Tolong acungkan tangan. Tolong, Masya Allah, angkat tangan. Semuanya pengen. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya pasti Allah akan mencintainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ya akhwat, ya jamaah, tidak ada satupun dari kita yang terbebas dari dosa. Dosa saya bisa jadi lebih banyak daripada dosanya teman-teman semuanya. Maka Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Dan di antara cara agar kita diampuni dosa kita oleh Allah adalah jadilah hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Allah tutup dengan wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian di surah Al-Imran ayat selanjutnya, ayat 32, apa kata Allah? Qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Lihat. Jadi gini loh, kita nih hidup nih enggak bisa kita hanya mencintai Allah saja, ya. Tidak bisa kita hidup hanya mempelajari Al-Qur'an saja. Tapi kita hidup mempelajari Al-Quran dan hadis. Ini satu paket, tidak bisa dilepas satu-satu. Ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan cintanya Allah, maka kita pelajari surat cintanya Allah. Firman-firmannya Allah. Ada di mana firmannya Allah? Ada dalam Al-Quran. Kita tadabburi. Untuk mendapatkan cintanya Rasulullah, maka buktikan. Dengan apa kita membuktikannya? Dengan mempelajari hadisnya. Bagaimana kita mau mengamalkan anjuran-anjuran Rasulullah ya akhwat? Kalau kita tidak mau datang ke majelis ilmu untuk belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pentingnya seorang hamba untuk duduk di majlis ilmu agar tahu apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW dan apa-apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi dua ini harus ada. Kenapa saya katakan dua ini harus ada? Karena ada hamba-hamba Allah yang mencukupkan diri untuk hanya mempelajari Al-Quran saja. Ya, tidak mempelajari hadis Nabi. Ya. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekali lagi bahwa panduan kita ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, baik. Maka kemudian Syekh mengatakan mengikuti dan meladani Rasulullah merupakan bukti kecintaan terhadap Allah. Betul. Ya, jadi ketika kita itu mencintai Rasulullah, yang mengamalkan apa-apa yang Rasulullah SAW anjurkan, maka itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengikuti serta meneladani Nabi, meniti jalannya yang lurus, merupakan kesuciannya itu sendiri. Ya, maka seseorang tidak mungkin mampu meraih kesucian tanpa meneladani apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi gini ya akhwat, apa kaitannya penyucian jiwa dengan meladani Rasulullah? Kaitannya adalah Rasulullah SAW menginginkan umat-umatnya memiliki hati yang jernih, memiliki hati yang terpaut dengan Allah dan Rasulnya. Maka beliau seorang Rasul yang Allah Azza wa Jalla turunkan ke muka bumi ini dengan mendapatkan wahyu sejatinya untuk mengajarkan umatnya agar bisa menyucikan jiwa. Jadi apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW baik dari perkataan ataupun perbuatan, ujung-ujungnya tuh pengen umatnya Rasulullah tuh jiwanya suci, itulah. Ya, baik. Dan muncul para tokoh agama yang sesat pada setiap masa membuat cara baru yang mungkar, lalu mengklaim bahwa cara tersebut mampu menyucikan jiwa, membersihkan hati, memperkuat hubungannya dengan Allah dan lain sebagainya. Mereka menyarankan agar mengasingkan diri dari kehidupan sosial, menyendiri di tempat-tempat yang gelap, bersemedi, itulah. Kan mereka bilang semedi nih, lagi ngapain? Lagi bersemedi gitu, lagi berduaan dengan siapa? Misalnya dengan, mereka mengaku dengan Tuhan. Tapi ternyata Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Ya.
Mengulang-ulang zikir-zikir yang khusus dan lafaz-lafaz tertentu yang diakuinya dapat menyucikannya, memperbaiki, mendidik jiwa serta klaim-klaim batil lainnya. Jadi sekali lagi ya akhwat, hati-hati ketika kita membaca sebuah kitab. Ya, kitab itu ditulis penyucian jiwa. Misalnya, awas hati-hati ya. Kita buka ternyata di dalamnya itu yang ada bukan perkataannya Allah, bukan sabdanya Rasulullah, bukan firmannya Allah, bukan sabdanya Rasulullah, tapi perkataannya manusia. Maka itu hati-hati. Ya, karena bisa jadi perkataannya manusia itu salah, tapi tidak dengan firmannya Allah, tapi tidak dengan sabdanya Rasulullah. Kenapa sabdanya Rasulullah itu selalu benar? Karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu juga berasal dari Allah. Semuanya wahyu. Gitu ya. Jadi untuk membaca buku ya hati-hati. Untuk membuka artikel di internet, teman-teman ngetik ya penyucian jiwa. Itu kan nanti banyak tuh artikel, plus banyak banget. Ya tuh hati-hati. Harus tahu ini nih kira-kira masuknya kemana. Kadang ada penyucian jiwa tuh yang masuknya ke tarikat A, tarikat B, tarikat C. Tuh hati-hati. Ya. Jadi bukannya tambah dekat dengan Allah, tapi justru malah tambah tersesat ya. Jadi hati-hati dalam belajar penyucian jiwa. Baik, Al-Alama Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa menyucikan jiwa itu lebih sulit dan berat daripada mengobati penyakit fisik pada tubuh. Ini catat baik-baik. Kenapa ya akhwat mengobati penyakit yang ada dalam jiwa itu lebih berat daripada mengobati fisik? Karena orang yang sakit fisik biasanya jauh lebih mudah merasa daripada orang yang hatinya sakit. Contoh teman-teman. Teman-teman biasanya sehat, suatu hari flu. Itu kan tahu diri ya. Oh saya hari ini flu. Oh saya hari ini batuk. Langsung kan? Apa yang teman-teman cari? Yang teman-teman cari obat. Kalau orang Timur Tengah sakit, yang dicari bukan obat teman-teman. Yang dicari orang yang mau menerima sedekahnya. Ya, sedekah dulu. Berdoa dulu kepada Allah. Ya, yang dicari Allah bukan obat. Ini mindset kita nih. Sakit, fisik, batuk, flu, yang dicari apa? Nunul cari obat. Padahal kita tuh sudah belajar bertahun-tahun bahwa Allah tuh Asy-Syafi, bahkan itu Asmaul Husna dibaca, gitu ya. Ya tapi kita lupa kalau sakit kembali kepada Allah. Kayaknya kita korban iklan kali ya. Kalau sakit kembali kepada obat gitu ya. Jadi kalau sakit kembali kepada Allah, kembali kepada sedekah. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, tadawu mardukum bis sadaqah. Ya, obatilah sakitmu itu dengan sedekah. Itu kata Rasulullah SAW. Kalau sakit fisik ya akhwat, coba dievaluasi lagi makanan apa yang sekiranya terlalu banyak. Ya nanti insya Allah saya di sesi-sesi akhir akan menuturkan sedikit tentang betapa berharganya gitu loh. Ketika kita belajar tentang makanan yang sehat dan halal ya insya Allah. Baik, kita selesaikan dulu. Nah sebaliknya kalau ada orang sakit hatinya, jiwanya sakit, dia bermaksiat kepada Allah, meninggalkan sholat ya, atau biasanya sholat malam tapi nggak sholat malam, biasanya baca Al-Quran tapi nggak baca Al-Quran, hobinya hasad, dengki, iri, memfitnah orang. Kira-kira orang ini merasa nggak kalau dia salah? Nggak, betul ya, nggak merasa, padahal itu dia lagi sakit tuh jiwanya. Ya, makanya kata Imam Ibnul Qayyim, mengobati sakit jiwa, sakit yang ada dalam hati itu lebih berat karena banyak orang nggak merasa kalau dia sakit. Ya, lah bagaimana mau mencari Allah, bagaimana mau kembali kepada Allah kalau dirinya saja tidak merasa bahwa dia sedang ada sesuatu yang tidak baik dalam hatinya. Baik, kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang menyucikan jiwanya dengan latihan tertentu, menyiksa diri dan mengasingkan diri yang mana hal itu tidak pernah dicontohkan oleh para rasul, maka ia seperti orang sakit yang sedang mengobati dirinya berdasarkan pendapatnya sendiri. Ya akhwat, yang namanya penyakit itu ada dua ya. Ada penyakit jasad, ada penyakit hati. Boleh ditulis ya. Ada penyakit jasad, ada penyakit hati. Penyakit jasad itu contohnya apa ya akhwat, teman-teman? Contohnya tadi apa penyakit jasad? Batuk, pilek, apa lagi? Pusing, oke, ya nggak apa-apa ya teman-teman, batuk, pilek, pusing ya. Penyakit hati apa misalnya?
Hasad, iri, dengki, apa lagi? Sudah hasad, iri, dengki saja. Ujub, terus sudah hanya itu? Oke. Maka kedua-duanya itu pengobatannya berbeda. Ya, penyakit jasad obatnya beda, penyakit hati obatnya beda. Ya, penyakit hati obatnya apa? Dengan menyucikan jiwa. Bagaimana cara menyucikan jiwa? Belajar. Ya, jadi cara mengobati penyakit hati itu diantaranya datang ke majelis ilmu. Itu cara mengobati penyakit hati. Dan penyakit hati ini lebih berbahaya daripada penyakit jasad. Lah, untuk mengobati penyakit jasad, bagaimana caranya? Di antaranya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kalau kita pengen mengobati penyakit jasad kita, maka di antaranya perhatikan makanan yang masuk. Nah, ini penting. Nanti kita mulai ya, memperhatikan makanan yang masuk. Jadi suri tauladan dari Rasulullah itu bukan hanya dalam ibadah ya akhwat, tapi juga dalam hal hidup sehat ya. Baik dari makanan maupun pikiran, apa yang dikonsumsi. Ya. Contoh misalnya. Contoh nih ya akhwat. Kalau makanan, ya. Sesuatu yang berlebihan di dalam agama kita itu baik atau tidak? Tidak baik. Apapun itu. Apapun itu. Kemudian berburuk sangka kepada orang, itu baik atau tidak? Tidak. Maka orang yang memperbanyak makan dan memperbanyak buruk sangka kepada orang lain, lambat laun jasadnya sakit, hatinya juga sakit. Ya. Dan apa kaitannya makanan dengan penyucian jiwa? Kaitannya begini. Imam Ibnul Qayyim pernah menjelaskan bahwa di antara yang menyebabkan jiwa atau hati seseorang mati adalah ketika seseorang menyibukkan diri dengan makan dan melebih-lebihkannya. Jadi banyak makan itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan jiwa kita sakit, ya, jiwa kita mati. Dan Rasulullah SAW ya sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendapatkan kesehatan. Ya, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit saja, ya, apa yang dijelaskan oleh Ustadz Abdurrahman Dani, ya, dalam kitab beliau La Tay'as Shifa'uka Qarib, jangan putus asa, kesembuhanmu sudah dekat, kiat hidup sehat dengan konsep panas dingin. Maksudnya ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu yang mengajarkan kepada kita pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat seperti apa? Maksudnya adalah kita perhatikan apa yang masuk dalam tubuh kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala, coba dibuka teman-teman. Coba dibuka surah Abasa ayat 24. Apa kata Allah? Falyanzuril insanu ila ta'amih, ya kan? Apa kata Allah? Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Coba lihat, kita itu diminta sama Allah suruh apa ini Ibu? Memperhatikan makanan. Sampai segitunya loh Islam itu mengatur. Masya Allah. Lah kita sekarang sibuk kulineran. Ya, kesana kemari yang penting viral kita makan. Padahal Allah meminta kita untuk memperhatikan makanan yang masuk dalam diri kita. Masya Allah. Ya. Dan ibu-ibu tahu ternyata dalam proses makan memakan itu erat kaitannya hubungannya dengan sehat. Ya. Dan ketika seseorang diberikan tubuh yang sehat, maka erat kaitannya dengan nikmatnya beribadah. Jadi kan Masya Allah saling ada keterkaitan di dalamnya. Nah, di antara yang disebutkan oleh beliau, kata beliau, teman-teman, kalau yang namanya makan sesuatu yang panas sifatnya panas, itu dibarengi dengan sesuatu yang dingin. Contohnya bagaimana Ustazah? Sebelum teman-teman makan daging kambing, ya, teman-teman makan semangka dulu. Nah, ini penting banget. Ya, sekarang kita makan buah biasanya setelah makan. Padahal yang dianjurkan dalam Islam yang namanya makan buah itu sebelum makan. Ada jedah, ya. Dan buah-buahan itu sifatnya dingin. Jadi kalau mau makan terutama yang proteinnya tinggi kayak daging-dagingan itu diawali dengan buah. Nah, buah yang dingin itu seperti apa? Semangka.
Ya. Atau teman-teman mau makan kurma, rutob, kurma, maka diawali dengan semangka. Ya, atau timun. Timun juga termasuk sayur yang mengandung dingin. Masya Allah. Jadi diatur sedemikian rupa. Dan di dalam Islam itu ada, kalau kita belajar Tibbun Nabawi, ya Imam Ibnul Qayyim, adanya larangan yang namanya memakan susu dan ikan dalam waktu bersamaan. Ada nggak teman-teman jenis masakan ikan sama susu dibarengin? Nah, masalahnya kalau di luar Indonesia, teman-teman kita di Timur Tengah itu, kalau nggak ada santan, maka pakai susu. Ya, padahal itu tidak boleh. Ya, saus keju itu juga bagian dari susu. Ya, dan kenapa kok tidak diperbolehkan makan susu dengan ikan? Karena akan ada penyakit tertentu. Ya, Masya Allah. Tapi enak, ya, kata beliau. Baik, kemudian teman-teman, yang namanya makanan itu juga harus kita pilah dan pilih. Nih, pilah dan pilih. Mana yang baik untuk tubuh, mana yang tidak baik. Yang baik untuk tubuh itu misalnya apa? Sesuatu yang halal, sesuatu yang mengandung banyak protein, vitamin, ya apalagi, dan lain sebagainya. Yang tidak baik apa misalnya? Sesuatu yang berkaitan dengan adanya banyak gula dan garam. Ya, maka kita perlu belajar. Berarti kita dalam sehari itu tidak diperkenankan untuk banyak memakan gula. Ya. Kenapa? Karena akan menimbulkan beberapa penyakit. Juga tidak diperkenankan untuk banyak makan garam. Karena itu juga berkaitan dengan penyakit. Jadi ini teman-teman harus kita pelajari bersama-sama. Baik. Dan penting juga ya akhwat, untuk kita mengetahui apa sebenarnya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika tubuh ini tidak sehat. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah kita meminum habbatus sauda. Lihat, habbatus sauda, biji jintan warna hitam, yaitu sudah diolah menjadi minyak, ya, dan itu baik dikonsumsi untuk kita. Karena sesungguhnya biji jintan hitam ini adalah sebuah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Tapi banyak dari kalangan kaum muslimin sendiri yang sudah tidak lagi memperhatikan obat ini. Padahal Rasulullah SAW yang menjelaskan itu. Atau di antara makanan yang baik yang Rasulullah SAW perintahkan, bahkan Allah memerintahkan hal ini adalah madu. Ya akhwat, coba lihat, madu itu sesuatu yang baik untuk tubuh kita. Dan kalau tubuh kita sehat, ya jasad kita sehat, roh kita sehat, ya madu. Tapi bukan madu yang pakai jilbab, Mbak. Ya madu yang bisa diminum. Maka apa kaitannya jiwa kita pun akan sehat. Ya, jadi madu. Apalagi ya akhwat, nih saya beritahukan lagi. Apa yang baik, makanan yang baik? Zabib. Zabib itu kismis, anggur kering. Jadi cemilan, nih cemilannya para penuntut ilmu, biar hafalannya bagus, tidak hafalannya sedikit menghafal cepat hilang, ya. Maka cemilannya adalah kismis, bukan gorengan. Bukan triguan. Ya, sekali lagi. Teman-teman kalau lagi mengerjakan tugas atau lagi apalah, lagi menghafal gitu, yang dicemil apa? Jujur, yang dicemil apa? Basreng. Oh, apa lagi? Makroni, itu semua tepung. Masuk. Ya. Tapi kita tidak membawa kismis, zabib. Padahal kismis ini adalah makanan terbaik juga. Ya. Jadi PR. Tolong ditulis PR. Teman-teman PR. PR-nya teman-teman pulang dari sini beli kismis. Nggak apa-apa. Seon nggak apa-apa. Seon kan insya Allah sama dengan gorengan. Tapi manfaatnya jauh gitu ya. Manfaatnya jauh. Gorengan terigu campur minyak masuk dalam tubuh itu kira-kira baik napa mboten? Kita tuh sadar ya gorengan tuh ndak baik. Tapi giliran gorengan ada di depan kita ini, masuk apa mboten? Mulai ya hari ini yuk kita bareng-bareng. Kalau ada gorengan depan kita,
Ya, kita berpikir ujian ini, ujian kehidupan. Ya, jadi ujian kehidupan ketika ada gorengan dihadirkan ke depan kita, makan tidak, tidak. Ya, Lah kan ujian ini, ya. Kan sudah tahu. Nih, Mbak, orang Indonesia itu kreatifnya luar biasa. Sayur yang harusnya langsung dimakan, dibikin keripik. Dan itu menurut kita itu enaknya pakai banget. Ya, padahal itu sebenarnya baik napa mboten? Tapi kita makan. Jadi yuk mulai sekarang siapa yang mau mengatur kembali pola makan yang sehat boleh angkat tangan. Semua mau? Baiklah. Kalau mau PR yang kedua. Tadi PR pertama apa? Beli kismis. PR yang kedua. Kalau ada gorengan di depan teman-teman. Oh alah, ternyata hari ini nggak apa-apa langsung. Oke, ujian berarti ujiannya langsung. Nih, kapan? Kan langsung diuji sama Allah. Kapan teman-teman mendapatkan gorengan tercepat kapan? Ya konsumsinya ada gorengan, berarti itu langsung diuji sama Allah. Ya. Nawar beliau. Oke lah, baiklah. Ya hari ini karena konsumsinya gorengan dan sudah ada, baiklah dan berdoa sama Allah. Begini, ya Allah, ini gorengan terakhir yang aku makan. Saya bertobat kepadamu, astagfirullah wa atubu ilaik, gitu ya Allah. Jangan kembalikan saya ke gorengan, gitu ya. Hah? Oh enggak, dosa tidak dosa. Cuman enggak baik bagi tubuh ya. Karena apa? Karbohidrat digoreng. Gitu kan ya. Coba teman-teman, tanya deh ke ahli gizi. Tanya ke ahli gizi. Ada di sini ahli gizi? Ada ahli gizi? Siapa ahli gizi di sini? Tolong acungkan tangan. Ya akhwat, ada ahli gizi? Tidak ada? Atau yang punya teman ahli gizi? Tolong tanyakan. Berapa kalau kalori jelas ada. Berapa apa biasanya yang ditanyakan? Apa kandungan gizi yang ada dalam gorengan? Silakan gitu ya. Ditanyakan kepada ahli gizi. Ya Masya Allah. Jadi teman-teman begini. Apa? Sebenarnya sadar gorengan itu tidak sehat, tapi kita bukan kadang sering mengingkarinya. Ujian. Jadi begini ya akhwat. Iya gini. Sekarang yuk mulai kita hidup sehat. Gini. Kita sekarang minta sama Allah. Nih minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang dapat memampukan kami untuk membeli ya atau membuat makanan-makanan yang sehat. Ya akhwat, kalau kita sudah niati itu Allah kasih. Apa di antara makanan yang sehat? Buah itu adalah makanan penduduk surga. Tapi saya sudah membaca Al-Quran bolak-balik, nggak ada makanan penduduk surga gorengan ya akhwat. Iya, balik lagi gorengan. Yang ada buah-buahan. Iya, yang ada buah-buahan. Yang ada makanan penduduk surga itu rata-rata disebutkan dalam Al-Quran buah-buahan. Ya, dan kita itu cita-citanya pengen masuk surga. Ya. Ayo mari, bismillah. Kita minta sama Allah, ya Allah minimal sebelum saya masuk surga, saya nyicip dulu. Ya, apa sih makanan penduduk surga? Teman-teman, coba di challenge sendiri-sendiri. Dicoba sendiri-sendiri. 1 bulan saja. Teman-teman paksa diri kita untuk makan makanan yang sehat. Ya. Bismillah, niatkan karena Allah, pengen sehat, maka nanti teman-teman bisa lihat perubahan. Ya, perubahannya badannya lebih ringan, ya, lebih sehat, lebih lama sholatnya, lebih lama ngajinya karena nggak gampang ngantuk kan. Ya, ini bonus, lebih langsing katanya. Itu bonus terakhir. Tapi yang jelas, apa yang kita makan itulah yang ada pada diri kita, gitu kan? Kita itu apa yang kita makan. Nah gitu ya. Jadi mulai sekarang niatkan makanan yang sehat itu agar jiwa kita lebih sehat. Ditambah lagi kemarin yang hadir di Masjid Al-Hidayah. Siapa di sini yang hadir di Masjid Al-Hidayah? Hari Kamis kemarin tuh saya pengen teman-teman ya hadir di Masjid Al-Hidayah. Kenapa? Karena Coach Oti ini jarang sekali ke Yogyakarta. Maaf Ahad. Sorry. Misalnya Ahad kemarin itu
Bagus kan materinya, Masya Allah, dari beliau. Ternyata kita emak-emak itu Bu, selain mengkonsumsi makanan sehat juga harus berolahraga, dan itu membuat jiwa semakin sehat. Ya, jadi olahraga yo penting, ya. Makanan yo penting, dan semuanya sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba teladan dari Rasulullah terakhir. Rasulullah itu biasa mager atau bergerak? Bergerak. Rasulullah pernah balapan lari sama Ibunda Aisyah? Pernah. Rasulullah pernah berkuda bersama para sahabatnya? Pernah. Rasulullah pernah memanah bersama para sahabatnya? Pernah. Jadi sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah, mari mulai sekarang hilangkan mager ya, dan perbanyak bergerak. Semoga dengan kita banyak bergerak, dengan memakan makanan yang sehat, semoga jiwa kita semakin sehat. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, nanti silakan teman-teman baca sendiri ya. Ada di halaman 24 sampai 25, ini sedikit lagi. Ya, Masya Allah. Silakan dibaca dan insya Allah mudah untuk dipahami, dan insya Allah saya cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikunna jami'an. Tidaklah saya mengajak teman-teman untuk hidup sehat kecuali saya mencintai teman-teman karena Allah. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.